Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita lucu sehari-hari di Indonesia. Kisah-kisah tak terduga yang membuat tertawa. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar terik di langit Jakarta, dan udara panas menggigit kulit. Namun segeranya ada banyak momen tak terduga yang terjadi di sekitar kita. Momen-momen yang mengundang tawa, membawa kebahagiaan sederhana, dan membuat semua orang merasa lebih ringan. Di pasar tradisional, warung makan, hingga interaksi santai antara teman-teman, kejadian-kejadian lucu selalu menghiasi hari-hari mereka. Mungkin mereka tak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi pasti ada saja hal-hal yang membuat mereka tersenyum lebar. Aji adalah seorang tukang bangunan muda yang sedang mempersiapkan pekerjaan di rumah kliennya. Suatu pagi, ketika dia sedang duduk menikmati secangkir kopi, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Rudy, sahabatnya yang sudah lama dikenal karena sifatnya yang selalu penuh kejutan. "Bro, beli kunci Inggris ya?" ujar Rudy dengan nada santai, seakan-akan itu adalah instruksi biasa. Aji, yang sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya, hanya mengangguk dan menjawab, "Oke, siap," tanpa benar-benar mendengarkan dengan seksama. Setelah menutup telepon, Aji langsung bergegas menuju toko peralatan bangunan terdekat. Begitu sampai di sana, ia menuju bagian rak yang memajang berbagai macam kunci dan alat-alat lainnya. Tanpa berpikir panjang, dia menghampiri seorang penjual yang sedang melayani pelanggan lain. "Pak, saya mau beli kunci Inggris," kata Aji dengan percaya diri. Si penjual yang kebetulan tidak begitu mendengarkan dengan jelas, hanya mengangguk dan menjawab, "Ini, Pak," sambil menunjuk beberapa kunci yang tampaknya cocok dengan permintaan Aji. Aji, tanpa berpikir panjang, menerima barang tersebut. Namun, ketika dia sampai di rumah dan membuka kemasannya, dia baru sadar bahwa apa yang dia beli ternyata bukanlah kunci Inggris yang dimaksud, melainkan gantungan kunci berbentuk bendera Inggris. Dengan bingung, Aji langsung mengirim pesan kepada Rudy. "Bro, ini kunci Inggris yang kamu maksud?" tulisnya sambil mengirim foto gantungan kunci yang ia beli. Rudy yang membaca pesan itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Wah, gue kira lo bakal beli alat untuk bangunan, bukan gantungan kunci," jawabnya sambil tertawa. Aji yang mendengar jawaban itu hanya bisa tertawa canggung, namun akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan gantungan kunci itu, meskipun agak kocak. Hari berikutnya, di sebuah warung makan sederhana, Dita sedang duduk menunggu teman-temannya datang untuk makan siang. Suasana warung tersebut cukup ramai, dengan suara riuh para pelanggan yang sedang menikmati hidangan mereka. Dita, yang sudah lapar, memutuskan untuk memesan mie goreng. "Mie goreng 1, pedas ya? Tambahkan telur," kata Dita pada pelayan yang menghampirinya. Pelayan itu mengangguk dan pergi meninggalkan meja Dita untuk mempersiapkan pesanan. Tak lama kemudian, sepiring mie goreng yang panas dan wangi datang ke meja Dita. Tanpa ragu, Dita langsung menyantapnya. Namun, begitu dia mulai menggigit mie pertama, wajahnya berubah menjadi merah padam. "Pedas banget," teriaknya sambil mencoba menahan rasa pedas yang menggigit lidah. Ia terus berusaha untuk menahan pedasnya, tapi rasanya sudah tak terkendali. Teman-teman Dita yang duduk di seberang meja hanya bisa tertawa melihat ekspresi wajahnya yang kesakitan. Rudy, salah satu temannya yang mengenal Dita dengan baik, langsung berkata, "Wah, lo ngapain pesan yang level 10 sih, Dit?" Dita, yang merasa terjebak, hanya bisa tertawa kering. "Aku kira ini cuma pedas biasa, kayak mie goreng yang biasanya aja. Ternyata ini level kematian," keluhnya sambil menambah lagi air es yang sudah hampir habis.
Si pelayan yang mendengar teriakan Dita datang mendekat dan dengan ramah mengatakan, "Maaf, Mbak. Kami punya pilihan level pedas. Kalau pedasnya kebangetan, bisa minta dikurangi." Dita hanya bisa mengangguk sambil tertawa kecil. "Ya sudah, kalau gitu, nanti pesan mie goreng dengan level pedas 1 aja, ya," ujarnya dengan bercanda. Kejadian itu menjadi bahan tertawaan di antara mereka selama seminggu penuh. Bahkan Dita jadi dijuluki Ratu Pedas oleh teman-temannya, meskipun dia tak pernah ingin mengulang pengalaman makan pedas itu lagi. Di suatu sore yang cerah, di sebuah taman kota, sekelompok anak muda sedang berkumpul menikmati waktu luang. Fikri, yang dikenal suka jahil, tiba-tiba mendapatkan ide iseng. Dia memutuskan untuk membuat temannya, Adi, menjadi korban kejahilan kecil yang pastinya mengundang tawa. "Bro, coba lihat deh, handphone gue tiba-tiba ngelek." "Coba lihat," ujar Fikri dengan nada panik, seakan-akan ponselnya benar-benar rusak. Adi yang sedang asyik dengan ponselnya pun mendekat untuk membantu. Namun, di saat yang bersamaan, Fikri dengan diam-diam mengoleskan selai kacang ke punggung Adi yang tidak menyadari apapun. Begitu Fikri mengatakannya, punggung lo kok ada yang nempel ya?" Adi langsung menepuk-nepuk punggungnya, berharap itu hanya debu. Namun, ketika dia melihat tangannya yang penuh dengan selai kacang, Adi langsung kaget. "Wah, aneh banget. Ini kenapa ada selai kacang?" teriaknya sambil menatap tangannya dengan heran. Teman-teman lainnya yang sudah mengetahui kejadian itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Adi yang merasa jadi korban hanya bisa tersenyum kecut, namun akhirnya ikut tertawa juga. Kejahilan kecil itu sukses mengocok perut mereka semua dan menjadi bahan candaan untuk waktu yang lama. Di pasar tradisional yang sibuk, Nia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan memutuskan untuk membeli bahan masakan untuk makan malam. Di pasar yang ramai, ia berhenti di sebuah warung sayuran yang sudah lama ia kenal. Ibu penjual sayur yang ramah itu segera menyapanya. "Mau beli apa, Mbak?" tanya ibu penjual dengan senyum lebar. Nia, yang sedang mencari sayuran segar, menjawab, "Beli wortel dan tomat, Bu." Ibu penjual itu dengan semangat langsung menawarkan wortel yang tampaknya baru dipetik pagi itu. "Wortelnya enak banget, Mbak. Bisa langsung dimakan," ujarnya dengan penuh percaya diri. Nia, yang bingung mendengarnya, tertawa pelan. "Masa wortel langsung dimakan, Bu? Kan harus dicuci dulu," katanya, masih heran dengan ucapan ibu penjual. Ibu penjual itu pun tertawa kecil. "Iya, kalau mau langsung dimakan juga bisa. Tapi ya, lebih baik dicuci dulu, Mbak," jawabnya sambil terkekeh. Mereka berdua tertawa bersama, dan pembeli lain yang berada di sekitar mereka juga ikut tersenyum mendengar percakapan itu. Interaksi unik di pasar tradisional memang selalu penuh dengan humor dan kejutan yang tak terduga. Di suatu pagi yang cerah, Aji memutuskan untuk pergi ke toko peralatan bangunan lagi. Kali ini, dia sudah memastikan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk proyek renovasi rumah kliennya. Rudy, sahabatnya, menghubunginya lewat telepon lagi. "Bro, gue udah cek harga material. Lo perlu beli paku-paku ini nggak?" tanya Rudy sambil mengutak-atik daftar barang yang dia miliki. Aji menjawab, "Iya, beli paku, tapi jangan lupa yang besar ya. Yang ukuran 10 cm. Tanpa berpikir panjang, Aji langsung menuju toko peralatan bangunan. Setelah beberapa menit menelusuri rak paku yang berjejer rapi, Aji akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa paket paku. Namun, karena belum banyak pengalaman, dia malah membeli paku dengan ukuran lebih kecil, yang tentu saja tidak sesuai dengan yang diminta Rudy.
Aji pun kembali ke rumah, membuka paket yang sudah dibeli, dan saat melihat paku-paku itu, dia langsung menyadari kesalahannya. Paku yang dibelinya ternyata hanya sepanjang 5 cm. Ini sih buat bikin miniatur rumah, bukan buat renovasi besar, keluhnya sambil tertawa miris. Saat Rudy datang untuk mengecek barang yang sudah dibeli, Aji memperlihatkan paku-paku kecil itu. Rudy langsung tertawa terbahak-bahak. Wah, bro, lo serius beli paku-paku mini? Nanti gue bantu nyari yang benar. Aji pun hanya bisa tertawa kecil dan berkata, lain kali, gue bakal lebih teliti. Tapi, nggak apa-apa, ini kan bisa buat proyek miniatur dulu. Kali aja ada klien yang mau minta bikin rumah mini. Jawabnya sambil terkekeh, mencoba menghibur diri. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun semakin sering bercanda tentang paku-paku mini Aji yang cocok untuk rumah mainan. Semua orang yang mendengar cerita ini ikut tertawa, meskipun kejadian itu sempat membuat Aji merasa sedikit kikuk. Tidak jauh dari tempat tinggal Aji, Dita dan teman-temannya sedang berkumpul di sebuah warung kopi setelah seminggu penuh sibuk dengan pekerjaan dan kuliah. Mereka memutuskan untuk duduk santai sambil menikmati secangkir kopi hangat. Tentu saja, seperti biasa, Dita tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bercanda. Dita, yang terkenal suka bercanda, mulai mengajukan pertanyaan konyol kepada teman-temannya. Kalian pernah nggak sih belanja di supermarket, terus tiba-tiba nggak sadar kalau kita belanja pakai tas belanja orang lain? Teman-temannya yang sedang menikmati kopi masing-masing itu langsung menoleh dengan ekspresi bingung. Maksudnya gimana? Tanya Rudy, salah satu temannya. Gini, nih. Jadi, gue pernah tuh, pas belanja di supermarket, terus pas selesai bayar, tas gue berat banget, kan? Ternyata gue nggak sengaja ambil tas orang lain. Saking banyaknya barang yang gue beli, gue nggak sadar kalau tas itu beda sama tas gue sendiri. Cerita Dita dengan santai, sambil menirukan gerakan seperti orang bingung mencari tasnya. Mereka semua langsung terbahak mendengar cerita Dita. Bahkan ada yang teringat pernah mengalami hal serupa, seperti Fikri yang merasa malu mengakuinya. Jadi, lo bawa pulang barang orang? Tanya Fikri sambil tertawa. Dita mengangguk. Iya, terus gue baru sadar waktu udah sampai rumah dan gak ada barang yang gue beli. Akhirnya gue harus balik lagi ke supermarket buat balikin tas itu. Dan orang yang punya tas itu malah ngejek gue sambil bilang, wah, tadi lo bawa apa aja, ya? Dita mengakhiri ceritanya dengan tawa lepas. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, mengenang kejadian lucu yang ternyata tidak hanya dialami oleh Dita. Terkadang, hal-hal sepele seperti itu yang justru membuat momen-momen bersama teman menjadi lebih berwarna. Mereka semua sepakat, kadang kekonyolan seperti itu yang membuat hidup terasa lebih ringan. Sementara itu, Nia kembali berbelanja di pasar tradisional untuk membeli beberapa bahan masakan. Pasar yang sudah ramai dengan aktivitas pagi itu selalu menyuguhkan suasana yang unik. Nia berhenti di salah satu kios sayuran yang sudah dikenal dengan kualitas segarnya. Ibu penjual sayur itu dengan senang hati menyambut Nia yang datang. Mau beli apa, Mbak? Tanya si ibu sambil tersenyum. Nia memandang beberapa pilihan sayur yang tersedia dan berkata, beli daun bawang sama cabai, Bu. Ibu penjual itu pun mengambilkan sayur-sayur yang diminta dengan cekatan. Ini dia, Mbak. Daun bawangnya segar banget, cabainya juga pas banget, bisa langsung dipakai buat masak sambal. Sambil memeriksa sayur yang dibeli, Nia sempat tertegun. Ibu, kalau cabainya segar gini, bisa langsung dimakan gitu ya? Ibu penjual itu tersenyum, sambil menggelengkan kepala. Maksudnya, cabai ini harus dimasak dulu, Mbak.
Kalau langsung dimakan, bisa kebakar mulutnya. Tapi, kalau mau coba, ya silakan, bisa langsung jadi tantangan pedas buat Mbak. Mereka pun tertawa bersama, dan Nia akhirnya memutuskan untuk membeli cabai tersebut, meskipun sedikit khawatir. Namun, si ibu penjual yang ramah itu ternyata memberikan beberapa tips memasak sambal yang baik, agar cabainya tidak terlalu pedas. Gampang kok, Mbak. Kalau mau sambal yang enak, cabainya jangan terlalu banyak, nanti malah bisa kayak cerita yang lo dengar kemarin, ujarnya sambil tertawa. Nia pun menyadari bahwa kejadian-kejadian lucu seperti itu seringkali terjadi di pasar tradisional, dengan interaksi penuh kehangatan antara pembeli dan penjual yang tidak pernah terduga. Hari-hari terus berlalu, dan kejadian-kejadian lucu ini tidak pernah habis. Kadang dari sebuah salah paham, atau dari sekedar bercanda dengan teman, kita bisa mendapatkan tawa yang melegakan hati. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Dengan tawa, kehidupan terasa lebih ringan dan penuh warna, meski dunia di luar sana mungkin penuh dengan tantangan. Seperti saat Fikri dengan usil mencoba menipu teman-temannya, atau Dita yang tanpa sadar membeli barang orang lain. Semua kejadian tersebut membawa kebahagiaan, karena tawa itu adalah obat terbaik untuk melepas penat. Mungkin, hidup kita memang tidak bisa sepenuhnya diprediksi, namun dengan sedikit kelucuan dan banyak senyuman, hidup pun terasa lebih mudah dijalani. Tertawa bersama orang-orang yang kita sayangi menjadi bagian dari cerita yang selalu kita kenang. Dan seperti inilah, kisah-kisah lucu yang mewarnai kehidupan sehari-hari orang Indonesia.